Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Gading tanggal 8 Agustus tahun 2021. Walaupun saat ini kita masih beribadah online dalam masa pandemi, tapi tidak mengurangi niat dan semangat kita untuk tetap datang pada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Serta kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengawali pujian kita. Kita naikkan satu pujian, semua baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami kenal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau yang selalu hadir, berkarya dalam setiap detik kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, kami datang menghadap kehadirat-Mu, seraya mengingat segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kami menyadari Tuhan, bahwa hadirnya kami sampai pada saat ini adalah merupakan anugerah yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak memuji Tuhan, kami hendak memasyurkan nama Tuhan, kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkanlah kami Tuhan, siapkanlah hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Allah kita sungguh baik. Dalam Mazmur 100 ayat yang kelima, sebab itu Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersuka cita bersama. Kita katakan bahwa Allah kita, Allah yang baik. Kita pujikan nama Tuhan, Allah itu baik. Yang sungguh luar biasa baiknya pada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan persiapkan persembahan kita, persembahan sukacita kita, persembahan persepuluhan kita, serta persembahan syukur kita. Kita haturkan kepada Tuhan. Marilah kita akan berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami mengembalikan berkat-berkat Tuhan melalui tangan-tangan anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati pekerjaan kami, karya kami,
supaya Engkau layakkan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan apa yang kami berikan, supaya menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Bapak Ibu Saudara saat ini bisa beribadah walaupun di rumah. Dan saat ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita sehat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Allah langit dan bumi, Allah sumber kemenangan kami dan sumber kekuatan kami. Bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, atas seizin-Mu, atas kehendak-Mu, Engkau memberikan kami hidup, Engkau memberikan kami sehat, dan Engkau memberikan kami bisa menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu dan sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima, memberkati kami, menguatkan kami. Dan kami percaya Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami. Kami rindu firman itu memberikan kami kekuatan saat ini Tuhan. Kami rindu firman Tuhan itu memberikan kami sukacita. Dan kami percaya pada pagi hari ini, ketika kami dengar firman-Mu, kami diberkati Tuhan. Ampuni segala dosa, kelemahan, kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama, jika Bapak Ibu Saudara di rumah, mari kita bisa membuka Alkitab. Di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Judul perikop itu adalah Sakyus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan,
setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul ada sukacita di dalam Yesus. There is joy in Jesus, saudara. Bapak ibu saudara, kalau kita melihat situasi saat ini, pandemi corona, PPKM yang belum selesai, mungkin ada kesedihan di dalam hati kita. Ada banyak orang-orang di luar sana, baik orang Kristen pun saat ini mungkin ada yang kehilangan sukacita, saudara. Hidupnya sedih dengan situasi keadaan seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, pada saat ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini dan seterusnya Bapak Ibu Saudara harus bersukacita. Mengapa Bapak Ibu Saudara harus bersukacita? Karena kita semua di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Di dalam perikop Injil Lukas ini saudara, pada 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kita tahu, kita sering membaca Alkitab ini. Sering mendengarkan firman Tuhan tentang Sakyus, saudara. Tetapi apakah ketika kita mendengar, ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita? Saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan saya beri judul, ada sukacita di dalam Yesus. There is joy in Jesus, saudara. Di situ dijelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus masuk kota Yeriko, Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Sakyus. Bapak Ibu Saudara, Sakyus adalah orang yang kaya raya, Bapak Ibu Saudara. Dia dipercaya oleh pemerintah Romawi. Dia memiliki jabatan, memiliki wewenangan, memiliki kekuasaan di bidang pajak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kota Yeriko, itu adalah kota yang sangat ramai, Bapak Ibu Saudara. Kota yang sangat ramai di bidang ekonomi maupun pariwisata. Kota Yeriko adalah kota di mana tempat transit, banyak orang singgah di sana. Banyak orang yang menginap di situ, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pemerintah Roma menempatkan kantor pajaknya di tempat keramaian, yaitu di kota Yeriko. Di sanalah yang berkantor, yang mengepalai kantor pajak adalah Sakyus, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sakyus sangat penasaran dengan Yesus. Karena Sakyus sudah pernah mendengar siapa Yesus itu. Karena kabar tentang Yesus yang melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang buta. Kalau Bapak Ibu membaca sebelumnya di ayat yang ke-35, ayat yang ke-18. Ketika Yesus mendekati kota Yeriko, maka di situ ada seorang yang buta, saudara. Dan Yesus menyembuhkan orang itu. Yesus banyak melakukan mujizat. Oleh sebab itu Sakyus penasaran. Ketika Tuhan Yesus beritanya masuk ke kota Yeriko. Saking penasarannya Bapak Ibu Saudara. Sakyus berlari. Sakyus mendekati Yesus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia tidak bisa melihat Yesus. Karena terhalang banyak orang yang tubuhnya lebih tinggi daripada dia. Maka dia tidak berhenti sampai di situ. Dia bersemangat, dia berantusias. Dia naik ke pohon ara.
Supaya apa? Supaya dia bisa melihat Yesus itu seperti apa. Orang yang terkenal melakukan mujizat itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus berjalan sampai di bawah pohon ara itu, Yesus berhenti. Yesus melihat Sakyus ada di atas. Maka Yesus berkata kepada Sakyus, Bapak Ibu Saudara. Sakyus, ayat yang kelima. Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara, Sakyus adalah seorang pemungut cukai. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa pemungut cukai di mata orang Yahudi, terutama di orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Sakyus adalah digolongkan orang-orang yang berdosa. Pemungut cukai itu digolongkan oleh orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Injil Matius 11 ayat 19 dan Markus 2 ayat 16. Juga Sakyus pemungut cukai ini tidak hanya digolongkan orang berdosa, tetapi orang yang tidak mengenal Allah. Matius 18 ayat yang ke-17. Tidak hanya digolongkan orang yang tidak mengenal Allah, dia disamakan, disejajarkan dengan perampok, pezina, perempuan sundal. Hal-hal yang jelek-jelek, hal-hal yang sangat jahat-jahat disamakan dengan pemungut cukai. Itu di dalam Injil Matius 21 ayat 31 dan Injil Lukas pasal 18 ayat 11. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keinginan tahu, ingin melihat Yesus di dalam hati Sakyus itu sangat besar. Oleh sebab itu dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini berbeda mungkin ya dengan orang-orang kaya saat ini. Mereka lebih menikmati harta mereka, kesenangan mereka, daripada mencari Yesus. Tetapi Sakyus memberikan keteladanan kepada kita semuanya. Harta yang dia miliki, yang dia punyai tidak bisa memberikan sukacita. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus berkata, Sakyus, segeralah turun. Maka ketika Yesus berkata seperti itu, maka dalam hatinya ada sukacita. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi ayat yang ke-6. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, hati yang rindu ingin melihat Yesus, dia apa yang dia tidak pernah pikirkan oleh Sakyus itu terjadi. Dan Yesus berkata, aku mau ke rumahmu menumpang. Maka hati Sakyus sangat bersukacita, saudara. Luar biasa. Ketika Sakyus bertemu dengan Yesus, maka hatinya bersukacita. Ketika hatinya bersukacita bertemu dengan Yesus, disitulah Sakyus mengalami pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Sakyus mengalami perubahan drastis 180 derajat. Yang tadinya Sakyus orang yang egois, dia memperkaya diri, dia mengumpulkan harta, dia tidak punya belas kasihan, dia tidak punya kemurahan hati, dia menarik pajak lebih daripada ketentuan yang berlaku, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah ini, ketika Sakyus mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka dikatakan hati Sakyus bersukacita.
Sakyus mengalami sukacita ketika berjumpa Yesus. Ketika berjumpa Yesus, Yesus menumpang di rumahnya. Walaupun banyak orang yang bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7 itu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka menganggap pemungut cukai itu kumpulan orang-orang berdosa, saudara. Kumpulan perampok, kumpulan pezina, kumpulan orang yang tidak mengenal Allah, orang yang najis. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan besar. Mengapa Yesus mau menumpang di rumah Sakyus? Dan ketika Yesus berada di rumah Sakyus, maka terjadi mujizat. Sakyus mengalami kasih Allah. Ketika Yesus berada di dalam rumah Sakyus, Sakyus menerima Yesus itu di dalam rumahnya. Sakyus ada sukacita. Dia mengalami pertobatan. Yang tadinya dia egois, yang senangnya mengumpulkan harta, tidak punya belas kasihan. Tetapi di situ dikatakan ayat yang ke-8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang kaya, orang yang pekerjaannya tujuannya mengumpulkan harta, sebelum mengenal Yesus, sebelum menerima Yesus, dia hidup di dalam harta benda yang berlimpah. Dia hidup di dalam hedonisme. Dia hidup di dalam materialistis. Dia mengumpulkan banyak harta. Dia tidak berpikir orang lain mau susah, orang lain mau kekurangan. Dia tidak berpikir, yang penting dia kaya. Tetapi setelah menerima Yesus, Bapak Ibu Saudara, di situ ada pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang menerima Yesus mendapatkan karunia roh. Dan karunia itu dimiliki oleh Sakyus, yang tadinya orang yang tidak berpikir untuk orang lain. Dia berdiri, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Sakyus memiliki harta 1 triliun, maka setengahnya berapa Bapak Ibu Saudara? Setengahnya 500 miliar. Itu dibagikan kepada orang miskin. Berarti harta Sakyus tinggal 500 miliar. Terus dia berkata lagi, selain dia mengalami pertobatan, mendapatkan kemurahan hati, karena pertobatan itu, maka dia bermurah hati, bagi hartanya kepada orang-orang miskin. Yang kedua, dia memiliki belas kasihan. Jika ada yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari harta 500 miliar masih diambil lagi, dibagikan orang-orang yang diperas. Kalau orang itu bayangkan ada 1000 orang, ada sekian ratus orang kali 4 berapa? Itu kita andaikan saja harta Sakyus adalah 1 triliun, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sakyus mengalami pertobatan. Di hatinya ada sukacita yang sebelumnya tidak dimiliki sukacita itu. Walaupun dia berlimpah harta, walaupun banyak teman-teman kaya raya, walaupun banyak orang-orang menyanjung menghormati dia, karena dia seorang kepala, dia punya anak buah. Itu tidak menjadikan dia sukacita. Sukacita beda dengan bahagia ya saudara. Ya, karena bahagia itu berasal dari luar, Bapak Ibu Saudara. Ya, misalkan saya mendapatkan hadiah, saya bahagia seperti itu. Hujan-hujan begini enaknya minum kopi, bahagia seperti itu. Tetapi sukacita beda. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam bahasa Inggris joy. Kalau di dalam bahasa Inggris happiness, saudara. Itu bahagia, sudah beda, artinya sudah beda.
Dalam bahasa Yunaninya kara. Ya, kara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun artinya berbeda. Sukacita itu diperoleh ketika orang itu mendapatkan anugerah rahmat dari Allah. Ketika dia mengalami pertobatan Zakius, dia mengalami sukacita itu yang sebelumnya dia tidak miliki. Tapi ketika dia menerima Yesus, dia dipenuhi kasih Tuhan. Maka di dalam hatinya dipenuhi kasih. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dan 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Di ayat ini dijelaskan ayat yang ke-10, saudara. Jikalau kamu menuruti perintahku, dan kamu tinggal dalam kasihku, maka kita mendapatkan sukacita. Zakius tinggal dalam kasih Tuhan. Zakius menerima Tuhan Yesus di dalam hati. Yang dulu dia orang yang tidak terlalu memikirkan banyak orang. Tujuan dia memperkaya diri, menyenangkan pribadi. Tetapi dia tidak memiliki sukacita. Tetapi ketika sudah menerima Yesus, maka dia memiliki sukacita. Ada kemurahan hati, ada belas kasihan, Bapak Ibu Saudara. Seperti Daud berkata di dalam Mazmur 43 ayat yang keempat. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Daud juga mengalami sukacita. Ketika menghadap bait Allah, ketika menghadap Allah, Daud mengalami sukacita dalam hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sukacita itu kalau di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44, saudara. Di sana digambarkan Yesus perumpamaan itu harta yang terpendam. Jadi ada orang yang menemukan harta terpendam itu, lalu memendamkannya lagi, dan dia pulang, dia menjual harta miliknya, dan digunakan untuk membeli ladang itu, maka bersukacita. Matius 13 ayat 44. Jadi Zakius mengalami seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen percaya Yesus, sudah seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki sukacita. Sukacita bukan kebahagiaan, karena bahagia datangnya dari luar. Ketika kita memperoleh sesuatu, hadiah diberi orang, kita bahagia. Tetapi sukacita ini beda, saudara. Zakius malah memberikan hartanya. Zakius malah membagikan hartanya. Itulah sukacita di dalam Yesus. Jadi dia malah kehilangan hartanya, tetapi dia sukacita. Ya. Ketika saya mendengar berita tentang Alkiditio, saudara, saya pertama kali senang, saudara ya. Tetapi berita kesini akhirnya itu merupakan berita 2 triliun itu adalah bodong, saudara ya. Artinya di saldo Herianti, anak bungsu daripada Alkiditio, itu tidak benar. Tapi di sini Zakius memberikan hartanya. Dia bukan menipu, tetapi dia ada suatu sikap yang berubah. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan, apakah selama ini ada sukacita di dalam hatiku? Apakah selama ini aku sudah memiliki sukacita seperti Zakius? Walaupun aku kehilangan
orang-orang yang kukasihi. Walaupun aku saat ini mendapatkan sakit penyakit, walaupun saat ini bisnisku mengalami kemunduran, apakah saudara dan saya tetap bersuka cita? Jadi sukacita itu tidak dipengaruhi keadaan, saudara. Sukacita yang sejati datangnya dari Allah. Maka sebagai orang Kristen yang percaya Yesus, hari ini Bapak Ibu Saudara harus memiliki sukacita itu. Mungkin saat ini kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, sahabat kita, teman kita. Kita kehilangan keluarga. Mungkin saat ini kita ekonomi kita sedang mengalami ketidaknyamanan. Kita sendiri tidak sehat. Tapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya kehilangan sukacita yang diberikan Allah. Karena sukacita itu tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan apapun. Sukacita itu diperoleh dari Allah. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen harus memiliki sukacita itu. Dan sukacita itu yang membawa kepada kita mengalami kemenangan demi kemenangan menghadapi situasi apapun. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, saat pagi hari ini jangan pernah kita kehilangan sukacita. Jangan pernah kita tidak memiliki sukacita. Tetapi terus milikilah sukacita di dalam Yesus. Karena di dalam kasih Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada sukacita yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Saat ini, jikalau Bapak Ibu Saudara ingin memohon sukacita daripada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Saat ini mungkin kita kehilangan. Kita sudah habis-habisan. Uang di tabungan kita habis untuk kita makan karena situasi kondisi seperti ini. Tetapi percayalah, ada sukacita tetap terus di dalam Yesus. Ada kasih, ada belas kasihan yang ada di dalam diri orang Kristen. Dan saudara dan saya harus memiliki kemurahan hati dan saudara memiliki belas kasihan. Seperti Sakyus, tidak menjadi orang yang memikirkan diri sendiri. Tidak menjadi orang yang egois. Tidak menjadi orang yang dulunya jahat tetapi ada berubah. Banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan hidup. Oleh sebab itu banyak mereka yang ketika ada masalah, ada duka cita, mereka seringkali mencari jawaban-jawaban di luar sana. Bahkan yang sangat tragis, sampai mereka bunuh diri karena tidak ada sukacita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami di tengah situasi pandemi ini. Biarlah sukacita itu ada di dalam hati kami. Sukacita itu kami miliki seperti Sakyus memiliki sukacita. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang mendengar di rumah saat ini, Tuhan berikan sukacita-Mu. Dan mereka sekalipun kehilangan sanak saudara, orang dikasihi, mereka mengalami sakit, mengalami duka cita, masalah. Tetapi mereka tetap tidak kehilangan sukacita. Karena mereka di dalam Yesus. Dan mereka memiliki kemurahan hati, memiliki belas kasihan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Berikanku hati seperti harimu yang penuh dengan
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur karena kita sudah beribadah pagi hari ini. Allah yang Maha Besar, Tuhan langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur pagi hari ini ya Bapa. Atas kasih kemurahan-Mu kami sudah Tuhan izinkan kami untuk menikmati ibadah pagi hari ini. Biarlah setiap pujian, setiap firman yang kami dengar menguatkan kami, memberikan kami sukacita, dan kami tetap menjadi orang-orang Kristen yang tidak pernah kehilangan sukacita. Saat ini hamba-Mu berdoa buat segenap jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Gading. Mungkin saat ini mereka ada yang sedang sakit, ada sakit jasmani, ada yang kena COVID, isoman di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Kau tolong Tuhan menjamah satu persatu setiap anak-anak-Mu yang sakit. Demi nama Yesus Kristus, kiranya semua yang sakit secara jasmani, sakit COVID di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk yang mencari pekerjaan, untuk yang sedang mencari momongan, yang mau menikah atau merencanakan mau menikah, Tuhan memberkati mereka semua. Yang membutuhkan pekerjaan, yang sampai saat ini belum bekerja, Tuhan menolong. Yang belum kuliah, Tuhan memberkati semuanya. Dan kami berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Gading, Tuhan tetap memberkati. Kami percaya bahwa Gereja Baptis Indonesia Gading ini Tuhan terus diberkati Tuhan. Dan setelah pandemi PPKM ini selesai, maka gereja-Mu dipenuhi oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mencari Tuhan. Bangku-bangku akan dipenuhi oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati panitia perancang gereja untuk kesatuan hati, untuk saling berkomunikasi, untuk saling mengasihi, untuk menjalankan setiap program yang saat ini mungkin tertunda. Kami terus berdoa setiap program-program yang tertunda itu, dan kami percayakan kepada Tuhan. Berkati keuangan Gereja Baptis Indonesia Gading, berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Gereja Baptis Indonesia Gading, supaya mereka memiliki kemurahan hati. Mereka memberi persembahan perpuluhan sehingga pekerjaan Tuhan terus lancar dan nama Yesus dipermuliakan. Kami terus berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati. Supaya bangsa ini terbebas dari COVID dan krisis yang saat ini melanda. Berkati Presiden Joko Widodo dengan hikmat, sehat panjang umur. Berkati Wali Kota Bapak Gibran, Kota Surakarta. Kami berdoa buat GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Untuk Yayasan Rumah Sakit Baptis, Yayasan Baptis, Sekolah Tinggi Teologi Baptis, Rumah Sakit Baptis. Dan memberkati supaya setiap lembaga-lembaga ini bisa menjadi berkat dan nama Yesus dipermuliakan. Musyawarah besar yang nanti diadakan tanggal 12 Agustus secara daring. Kami terus berdoa Tuhan memberkati setiap utusan-utusan dari setiap gereja yang mengikuti. Tuhan memberkati MUBES berjalan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan saat ini, berkatilah kami semua dengan sehat dan panjang umur. Tuhan selamatkan kami dari pandemi ini. Tuhan selamatkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh memasuki kehidupan yang baru. Dan kami boleh melewati masa-masa sulit, masa-masa seperti ini. Dan kami percaya Yesus melindungi kami dan menyertai kami. Sekalipun kami sakit, Tuhan pasti menyembuhkan kami. Dan biarlah kami saat ini ingin berpisah satu dengan yang lain. Kami ingin beraktivitas kembali. Tuhan memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, biarlah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai Maranatha, dan kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baptis Indonesia Gading. Tuhan Yesus memberkati.